Karena kadang-kadang menurut gue nggak masuk akal juga sih, dia ngabisin banyak tapi dia tahu nggak akan dapat banyak gitu. Kembali lagi di Politisi bersama dengan gue Kania dan Coki. Halo. Dan kita udah bareng narsum kita hari ini. Ya. Yaitu Valdo Maldini. Valdo Halo. Maldini. Terima kasih. Lagi-lagi nih serial kita. Ya, di beberapa episode ke depan Anda akan melihat orang yang sering main sama kita aja sih. Baru nanti mungkin akan lebih bervariasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Thank you, kita udah diundang, udah lama banget nih nggak ketemu. Nggak ketemu, iya betul. Karena memang Dalam kesibukan. satu frame ya? Dalam satu frame. Karena memang kesibukan Anda juga cukup sibuk kan. Iya, men-tackle komen-komen pindah partai. Masa sih masih sampai sekarang? Masih Pak. Wow. Oh, Udah iya? 2 tahun Pak. Interesting. Ya That's udah. challenging ya. Challenging Itu sih. challenging. Jadi hati-hati guys kalau mau pindah partai. Betul. Hari ini gue dan Coki udah mempersiapkan topik untuk Valdo. Kita bakal bicara tentang parpol dapat duit dari mana. Betul. Karena pertama, tidak semua orang tahu. Ya, betul. Kedua, ya tidak semua orang tahu. Intinya tidak semua orang tahu dari manakah parpol dapat uang. Oke. Dan maksud gua kan nggak main-main, men. Iya. Iya, iya. Biayanya gede Pak. Biayanya luar biasa besar. Let's say lah, ada partai yang kita nggak usah ngomong partai besar, ada partai-partai yang tidak Baru, terlalu besar ya. atau partai baru, itu pun nggak main-main, men. Bener. Ya iyalah orang Benar. aturannya juga ini. Mungkin Valdo bisa cerita nih. Ah, Aturan untuk partai boleh ikutannya dalam pemilu segala macam. Itu kan banyak banget kan yang harus Benar. disediakan. Dan menurut gua dalam merubah prasangka-prasangka buruk masyarakat pada umumnya terhadap partai politik, ini adalah pertanyaan yang mungkin harus dijawab juga. Iya. Dari mana? Karena kalau ada duitnya mungkin banyak juga yang tertarik ya. Ya bisa, sebenarnya bisa. Tapi maksudnya kan dari mana ini? Siapa yang sokong apa? Dari mana? Apa Yes. segala macam? It will explain a lot. It will explain many things gitu. Iya. Jadi dari mana sebenarnya partai itu dapat duit? Karena saya tidak menemukan distro. Yang pasti bukan dari kredit bank sih bro. Oh, Karena SK partai nggak bisa lo gadai ke bank gitu. Kalau lo jadi ketua DPW kayak gua gitu, terus gua bawa ke bank nggak bisa. Oke. Oke. Nggak bisa. Jadi Pinjam. Jadi kolateralnya itu nggak berharga lah suratnya itu. oke. Jadi memang gini, gua kan memang pengurus partai dari bawah nih sekarang. Iya. Ya, jadi gue jadi ketua partai di Sumbar. Oke. Ngerasain lah berinteraksi sama DPD, daerah, Iya. cabang gitu. Kalau ada orang yang pengen bilang, gue pengen bikin partai, gue kadang-kadang senyum aja. Karena itu berat banget sih. Oh. Bener-bener berat bos. Maksud gue, mungkin orang anggap bikin partai itu gampang ya. Ya. Ya, oh iya tinggal kumpul-kumpulin orang, sewa sekretariat, terus tiba-tiba terus jadi partai, enggak gitu. Susah banget gitu. Dan Iya. maksud gue, dan itu costly kan. Lo Mungkin bayangin bisa aja. kasih gambaran dikit dulu. Apa aja yang harus disediain sih untuk Ya. bisa jadi suatu partai boleh beroperasi, boleh ikut Untuk pemilu? syarat-syaratnya aja menurut gue lo harus comply sama aturan yang dibikin KPU. Nah itu apa tuh? Kantor. Oke. Kantor berapa kantor? Harus ada di Kantor itu lo berapa bayangin cabang aja, atau- ada 570-an kabupaten kota ya nggak sih? Di Iya. Indonesia kan? Ya, Lo harus punya kantor di semua itu? Ya harus ada punya semuanya dan itu punya syarat bos, nggak bisa rumah gitu, nggak bisa apa misalnya ya lo harus sewa properti lah yang proper gitu loh. Lo nggak bisa tiba-tiba ini kamar gue bisa jadi kantor partai, Iya, nggak ada yang bisa. kosong, oh, nggak boleh bisa, gitu. nggak bisa. Wow. Itu aja lo bayangin aja berapa kosnya. Kalau seandainya satu tempat itu lo average 10 juta aja, Ya, itu ya, nggak ya. kecil kan. Oke, Ya kan? oke, Itu oke. 10 juta lo ya, di Iya, DKI iya, nggak iya. mungkin lah. Dan ini roughly doang, Itu satu. Iya. Yang kedua pasti untuk operasional. Dalam artian sebulan itu lo harus gimana gitu. Berarti setiap partai tuh minimal punya 570-an kantor cabang tadi. Mau nggak mau, kok nggak bisa ikut pemilu kan? Ya kan? Gokil. Iya gitu. Jadi Iya. jadi ini nggak main-main Iya. gitu. Makanya sebenarnya tanggung jawab partai itu gede sebenarnya. Dan sebenarnya kalau seorang politisi itu ketika dia sadar dia udah jadi pengurus partai ya kan, memang politisi ini tipenya banyak bos. Ada yang
pengen gabung partai untuk ikut election doang. Ada yang benar-benar ngurusin partai. Ya. Ya, kalau gua kan tipikal yang ngurusin partai ikutan election ya tergantung survei. Kan gitu aja. Berarti maksudnya lu lebih baik dari yang lain? Enggak juga gitu loh. Enggak juga, Bapak. Enggak, bercanda. Biar enggak terlalu ice breaking aja. Enggak, maksud gue kan banyak nih, misal teman-teman kepikiran gue pengen jadi kepala daerah. Ya forte-nya beda-beda ya. Tiba-tiba gabung partai, ya lu pikirin ada orang yang udah ngantri dari awal untuk ngurusin dokumen. Balik lagi ke tanggung jawab tadi yang besar tadi gitu. itu. Ya biasanya bisa dilego dengan ya udah gue bawa capital gitu. Nah, itu salah satu sumber pendanaan sebenarnya dari kader gitu loh. Jadi capital di sini maksudnya financial. Financial ya. kayak udahlah gue bayarin kantor gitu tuh ada. Dan itu memang diatur ya setahu gue. Asal tidak berlebihan. Bahkan dalam campaign pun kalau nggak salah tuh per company itu 20 miliar atau 25 miliar kalau gue nggak salah ya maksimal ya. Oh, jadi ada batasannya. Ada batasnya gitu. Korporasi menyumbang. Personal juga boleh gitu loh. Jadi kalau lo lihat 5M gue nggak salah personal itu. Jadi kalau lo lihat di laporan keuangan kandidat itu tuh biasanya kebuka sih kan. Dan itu ada di KPU Bang. Nah masalahnya kita itu nggak mau ngelihat. Nah kita kan nggak konsen. Kita tiba-tiba lalu pikir aja naruh baliho di Gatsu gitu. Itu tuh company bos yang bikin di situ, yang naruh di situ. Nggak mau ngeliat apa tadi Dok maksudnya? Ya kita kan nggak mau kadang-kadang pengen tahu itu di KPU itu berapa spendingnya, gitu. Ya kan? Kita tapi itu harus lo upload semuanya itu. Oh iya itu aturan jadi bos. Publik bisa lihat sebenarnya ya. Lo beli apa, lo belanja apa gitu. Benar. Publik bisa lihat report itu. Kita nggak tahu ya quality reportnya kayak apa. At least itu harus dilaporin. Kalau nggak itu bisa jadi masalah buat kandidat, buat partai politik. Bahkan ada 572 kabupaten kota itu. Untuk pileg kalau nggak salah itu ada 80 dapil kalau gue nggak salah. Itu aja kalau syarat-syarat lo nggak lengkap bisa jadi pas pemilihan tuh caleg lo nggak ada di situ. Oh wow. Gitu. Jadi secara administratif aja menurut gue bikin partai itu nggak gampang kan. Dan itu costly. Iya. Dan itu costly dalam artian ya gue ngerasain lah ya mencari seorang ketua cabang level kecamatan, nah itu tuh susahnya minta ampun. Siapa gitu? Apalagi di Indonesia kan kita di partai ini sorry to say ya income itu ya gimana gitu. Nah jujur Dok, tapi pertanyaan yang kita bahas di sini itu sebenarnya juga sumber dari masalah kelangkaan orang masuk politik juga Dok. Kadang-kadang terlalu banyak informasi yang nggak jelas ya. Maksudnya betul. Ini gimana sih mekanismenya? Kayak di bawah meja semua gitu ya. Iya, justru itu Dok. Terus tadi berarti parpol dapat duitnya gimana tadi? Berarti apakah korporasi orang-orang bisa nyumbang lewat suatu platform? Bisa juga kayak partai gua PSI juga fundraising dana publik bisa gitu. Oke. Fundraisingnya lewat platform online platform aja. Ya ditaruh nomor rekening psi.id/dana itu bisa gitu. Oke. Ya, sudah ada yang ke arah sana, tapi memang exercise-nya perlu diperbanyak gitu. Karena memang gua kira ini problemnya kan ya. Bang Coki ya. Problemnya adalah ketika kita nggak mau open aja. Kita nggak mau terbuka, terus kita cuman ya udahlah kita tahu lu bawa duit berapa gitu loh. Jadinya orang yang dalam tanda kutip pengen nyiapin resource itu tuh nggak tahu gua harus bawa duit berapa ya. Gua pengen maju jadi caleg itu duit gua harus berapa ya? Gitu. Ya kalau seandainya lu treat ini kayak bisnis misal ya, let's say lu punya gaji 5 tahun. 5 tahun kali 12 bulan, sebulan gaji lu berapa? Ya kan? Minimal biaya kampanye lu tuh kan di bawah itu gitu. Misal DPR RI 60 kali 60, berarti kan 3,6 M. Ya, kalau lu campaign di atas 3,6 M gitu. Itu boncos. Kan boncos. Tapi kan ada yang bilang, "Oh, ini pengabdian." Oke, ini pengabdian gitu loh. Tapi kan untuk orang yang terukur gitu, kayak kita nih ya, punya misal ada batasan. Gua nabung lah ya, gua nabung bukan mungkin. Unlimited. Iya, kita nggak punya pohon duit kan gitu. Nah, jadinya menurut gua ketika financial fair play ya, gue selalu bilang mending kita ikutan financial fair play aja gitu kalau ngomongin pendanaan partai. Gimana tuh maksudnya? Menurut gue dibatasin aja limitnya kan. Jadi misalnya kita hitung aja. Ke semuanya ketika ya kita kan tahu ya budget minimum untuk jadi seorang anggota DPRD. Budget minimum untuk jadi anggota DPR. Budget minimum untuk jadi bupati. Ini dihitung dari tren selama ini gitu ya? Bisa lewat tren, bisa lewat berapa gaji maksimal dia. Lebih dari itu lo di-disqualified gitu loh. Kayak AC Milan, klub kesayangan gua yang nggak lolos Liga Champion itu gara-gara duitnya kebanyakan, Pak. Jadi lo nggak boleh tarung nih gitu loh.
kan yang bikin masalah itu orang yang mohon maaf duitnya Iya. kebanyakan ngelawan orang-orang yang duitnya pas-pasan. Iya. Iya kan? Iya. Ya, yang kebanyakan Iya. ini orang kaya, Pak. Balihonya Betul. segede gajah. Iya, Betul, iya. Ya, yang kayak gua, balihonya kartu nama gitu kan, Oke, kecil-kecil gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau ada financial fair play di situ, gue sih terserah ya. Orang ada ngeributin dana parpol. Sekarang dananya cuma 1.000 kalau nggak salah. Hitungan KPK sama LIPI seingat gue 16.000. Itu kan baru seper 16 per suara yang lo dapetin kemarin. Per suara yang I dapetin tuh 16. Jadi negara tuh juga bantu, Pak. Ada dana bantuan Jadi tadi bantuan dana partai. bisa ditarik dari publik, Publik, bisa dibuka, private. bisa dari private corporation, bisa dari tadi kandidatnya segala macam, sendiri. bisa dari kandidatnya sendiri dan ada dari negara juga ya. Ya negara juga ngasih dana bantuan. Tapi cash itu bangpol hanya itu. untuk partai yang udah masuk parlemen Ya. atau Yang ikut election kemarin kayaknya dapat semua deh. oke. Kayak sorry, kalau parlemen mungkin dapat ya. Kalau DKI mungkin dapatnya karena DKI ya, dari APBD DKI. PSI kan di DKI nih. Ya berarti Ya. kalau ada wakil ya. Yes, Tapi benar. kalau nggak ada ya masuk. bye. Gitu. Walaupun udah dapat suara kan padahal kan. Yes, PSI dapat 1,8% itu ya di nasional ya nggak dapat. Nggak dihitung karena nggak masuk parlemen. Karena nggak masuk dia nggak parlemen. nyampe ambang. Oke. Tapi di DKI dapat. Iya, karena masuk ya di DPR. Tapi lo bayangin aja, menurut gue sih nggak cukup sih. Lo bayangin aja ya. Ketika PSI berhasil fundraising sebulan itu 700 jutaan. Oh ya? Kalau gue nggak salah. Ya. Oke. Itu nggak cukup, Pak. Pasti, gue pastikan nggak cukup. Jangan DKI. Di daerah aja belum tentu cukup. Bikin event berapa? Ya kan? Transport warga, ini, itu. Nah, disitulah ada kesempatan kocek pribadi yang mengontrol pencalonan, yang mengontrol kebijakan. Oke. Jadi ketika ada ruang di mana keterbatasan untuk pendanaan ini masih ada, aturan mainnya masih nggak jelas, datanglah orang-orang yang punya resource berlebih untuk ngubah aturan main, ngubah pencalonan. Karena dia yang punya resource gitu. Kan lu lihat sering orang tiba-tiba coming from behind jadi calon kandidat, padahal dia bukan partai itu, Pak. Sorry, berarti sebenarnya aturan mengenai pendanaan ini pun Gua rasa untuk sumber dananya sudah. Sumber Tapi dananya udah. aturan main di sininya belum. Oke. Clear. Aturan main untuk sumber dana tadi cuman apa aja tadi? Ini Ya, dibatasin bantuan apa? dari perusahaan ada. Oke. Sumbangan personal itu udah ada. Itu udah Oke. diatur. Oke. Ya. Oke. Ya kalau Aturannya ada apa negara aja? yang tadi tuh. Ada batasan maksimum tadi. Maksimal tadi per tuh pihak ya berarti ya. 20 ya. 25 kalau nggak Itu salah. per orang. per company. Oh, per company. Company. Oke, Company. Kalau perorangan? 5. Oh, maksimal 5 miliar. 5 miliar gitu. Jadi ya 5 miliar di DKI susah lah. Sewa baliho berapa, Pak? Iya, iya. Ya kan? iya. Kalau yang platform sumbangan gitu, setiap kandidat partai bisa bikin sendiri nggak sih? Misalnya kayak gue Bisa. atas nama Valdo Maldini ini Tapi sumbangan gue buat pengen gua, cerita nih terkait fundraising dana Gimana, parpol ya gimana? dari Ya. Grace nih ya. Iya, iya. Grace bilang ketika ada pengusaha yang mau nyumbang ke parpol, Iya. nggak berani open juga, Pak. Karena Ya karena itu bahaya juga buat dia kan. Wah, deket sama partai X nih. Oke. Nggak ada pengurangan pajak. Beda sama CSR treatmentnya kan. CSR kan adalah treatment pengurangan pajak. Misalnya ya, lu pengusaha. ya. Lu tahu gua partainya apa. Terus Ya. lu nyumbang ke gua. Lu ketemu pengusaha yang chip in di partai lain gimana? Pasti nggak usah main sama Iya, Coki, gua dia deket elah sama ya Valdo. Oke, gitu loh. Masih kayak gini oke. levelnya, Gitu jadi loh, Bos. susah. Iya. Iya, jadi walaupun kita nggak ada bisnis, Bang, gitu. Iya, Nggak iya. ada bisnis sama lu loh, kan. Lu Lu cuma cuma nyumbang aja, udahlah gitu. gua sesama orang-orang sedih hidup nih, gua nyumbang ke Valdo nih caleg kere misalnya kan. Iya. Nah, tapi ya gitu, Bos, gitu loh. Jadi menurut gua itu yang bikin ya orang-orang dengan resource yang tidak terbatas itu bisa ngontrol permainan. Nah, menurut gua lagi kalau mau dikontrol dibatasin aja. Di limit, Pak. Apanya tuh yang di limit? Tadi kan udah ada Spendingnya. limit. Oh, spending. Oke. Spendingnya Terlepas gitu. Oh, dari ini spendingnya belum di limit Belum ya? di limit, baru di report. Oh gitu. spending nggak di limit. Jadi terlepas dari dia punya berapa di rekening, spendingnya kalau lebih Belum di limit. Misalnya nih, lu nyumbang 25. Iya. Lu nyumbang 25, dari Iya. gua udah punya 50. Lu Iya. punya terus tapi nggak dikontrol berapa boleh habisnya gitu. Gua Nah, bisa- gua dia ide bisa aja gua tuh ngabisin semua. dikontrol aja habisnya berapa, Bang. Karena kalau misalnya gitu kan ya gede-gedean aja terus. Iya, kan, ya betul. ibaratnya.
Iya. Betul, udah, betul. lo bener 1 T, gue bisa 5 T, gue bisa 1000 T. Betul, Ini betul. udah ngalang-ngalain APBN negara ya. Dan lucunya nanti biaya kampanye lebih gede dari APBN kan gila banget Bang, Iya, maksud gua. makanya. Iya, karena kadang-kadang menurut gua nggak masuk akal juga sih dia ngabisin banyak tapi dia tahu nggak akan dapat banyak gitu. Oke, ini pengabdian, yes. Iya, gitu. iya. Tapi kan chance untuk lo melakukan tindakan yang moral hazard ya dari situ. Betul. Ini dugaan gua ya. Iya. Dugaan Dan gua ya. dan kita tidak boleh ya Tutup mata tutup juga mata gitu loh. Berapa persen pun kemungkinannya itu kemungkinan Tetap ada gitu loh. Iya, tetap ada. Potensi moral hazardnya di situ. Karena lo bayangin ya. Ya lo sering lah lihat calon kepala daerah. Lo bisa cek lah di Google. Saya siapin 70 miliar untuk taruh menjadi calon gubernur. Oh, Ngeri. karena corona, gue naikin 10 miliar lagi, 80 miliar. Ngeri. Iya kan? ngeri, iya. Lo bayangin gaji gubernur berapa, Bos? Ya kan? Gimana tuh? Iya. Gimana nutup sih? Iya, 80 miliar ya? Anehnya lagi nih kan ya, Pak Joki ya. Ini orang ya, pejabat negara kita ini, dikasih tanggung jawab megang uang triliunan. Oke. Bupati itu 2 triliun, 1 triliun, gajinya. Lebih gede gaji CEO, Bos. Betul. Gitu loh. Nah itu juga problem lain tuh gue kira untuk sistem kita ini. Lo bayangin aja, dia jadi pengusaha, dia bisa beli mobil sembarangan gitu. Iya. Tiba-tiba jadi bupati, dia ganti Betul. mobil, orang ribut gitu. Betul. Iya kan? Ya contoh nih, ada orang dulu sebelumnya sempat jadi CEO di perusahaan TV bagus, Ya. gajinya hampir se-M. Ya. Jadi menteri gajinya 60 Pak. Iya, Pusing lah itu berapa rasio penurunannya itu. betul. Ya kan? Dan dia disuruh megang duit triliunan. Betul. Jadi kadang-kadang gue kesel juga gitu. Kita itu politisi itu, pejabat publik tuh disuruh tanggung jawabnya gede. Tapi hidupnya dipersulit gitu loh. Jadi gimana dia maksimal gitu loh. Iya. Mungkin karena kalau itu ya trust yang udah susah juga ya. Maksudnya Iya. karena dari yang sebelum-sebelumnya kayak udah bolak-balik betrayed kali ya orang rasanya. Jadi Ya, mungkin ya. itu penghukuman juga ya. Jadi Akumulasi susah. sih, itu mungkin lebih ke arah akumulasi kekecewaan yang sudah Tapi yang tertumpuk. bikin kebijakan ini kan mereka, Bos. Kebijakan berapa gajinya, berapa ininya Oh, gitu. iya. Padahal itu mereka sendiri. mereka juga nggak Ya, rakyat tapi kan gitu loh. mungkin rakyat yang protes juga ya nggak sih kalau Iya. misalnya mereka naik. Rakyat kayaknya seneng gitu pejabat gajinya kecil gitu loh. Betul. Iya emang makanya justru itu kan. Betul. Nah, padahal tanggung jawabnya gede. Oke. Nah itu Oke. justru itu karena dia ngerasa tanggung jawabnya itu nggak dikerjakan Oke, selama ini. gue pengen ya. Mungkin itu kan yang dirasakan. Salah satu yang dirasakan masyarakat. Gue mau masuk ke pembahasan yang mungkin agak sedikit kontroversial. Yes. Dan tapi kan ini diskusi ya, kita diskusi Oh, aja. oh, iya, Kita iya, diskusi iya, aja. Bebas Cok. Valdo ini ditanya. Bagaimana pendapat lo dengan sebuah teori atau sebuah solusi yang mengatakan bahwa dengan gaji yang layak akan mengurangi atau akan bahkan meningkatkan performa dan mengurangi kemungkinan untuk korupsi? Gue jujur setuju sih. Maksud gue ketika kerja misalnya atau mungkin lo punya dagangan gitu, pasti lo pengen ngasih yang terbaik untuk tim lo kan. Oke. Ya kan? Kalau lo kasih baik, pasti dia kerjanya baik. Pasti dia nggak. Dan itu kalau nggak salah Pak Ahok udah sempat nyobain di Jakarta kalau nggak Iya, salah iya, ya. iya, Ketika dia naikin gaji para PNS dan birokrat gitu, Iya, dengan harapan tidak adanya potensi dan kemungkinan mereka korup ya. Karena berarti dalam konteks ini ya mereka memang ya harus kenyang dulu baru beradab sih. Tapi di satu sisi Mas, Bang, kan budget negara kita ini, saya ingat sepenglihatan dan mungkin sependek pengetahuan gue ya, itu gede digaji juga. Iya makanya. Itu Nah ini juga masalahnya. menurut gue emang ada 2 isu lagi nih di luar dari si gaji ini sendiri ya. Iya, Pertama kita udah efisien belum sih secara jumlah, Nah, secara make sense. birokrasinya Make udah sense. efisien belum nih? Apa emang kegendutan? Udah ada misalnya? kementeriannya sendiri, gue lihat reformasi birokrasi. Jadi aneh kan? Reformasi tambah gendut birokrasi. Aduh gimana bos? Itu kan ibaratnya Iya, jadi iya, aneh iya, satu. Jadi efisien secara jumlah. Kalau enggak kan jadi nggak masuk hitungannya juga kan. Kalau Betul. misalnya emang ini kebanyakan. Dan PNS nih. nggak bisa lo pecat loh. Nah, Iya. itu Iya kan? Oke, jadi secara kita mau ngasih gaji meritokrasi juga nggak bisa jalan nih, ya kan? Karena nggak ada mekanisme pemecatan. Meritokrasi itu segala bahasa kampanye. Iya, iya, iya. macam. Nah, terus yang kedua, isu dari ongkos politiknya itu sendiri, ya nggak sih? Maksudnya Setuju. kita mungkin perlu mempertanyakan juga kayak Setuju. kenapa seorang calon harus butuh sekian puluh M, Betul. sekian, ya kan sekian T kayak kenapa nih yang bikin mahal gitu kali itu juga Betul. ada nggak sih yang bisa dikoreksi untuk jadi Dari lebih pengalaman, Dari pengalaman Anda nih. pengalaman gue bertarung ya. Apa yang bikin mahal? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang bikin mahal itu
Mungkin ini ya, kalau gua ngitung kalau operational itu mungkin gak gede, Bos. Ini tergantung style lo campaign juga sih. Kalau gua mungkin tipikal orang yang mungkin percaya dengan apa? dengan power, endurance, quantity itu bisa menutupi kekurangan di bidang yang lain ya. Kekurangan dana Anda. Betul. Jadi lo datengin aja gitu, nggak usah pakai baliho gitu loh. Oke. Nah tapi kalau pengalaman gue sih yang paling mahal itu kayaknya di hari H sih, saksi hari H tuh lo bayangin aja. Gue pernah bertarung di Bogor misalnya, ya Dapil Kabupaten Bogor, TPS 15.000 Pak. 15.000. Dan setiap TPS harus ada saksinya. Itu nggak bisa satu, Bos. Oh. Kalau Sania 3 berapa tuh? 45.000 orang. 45.000. Dia kerjanya itu 2 minggu. Wow. Waktunya untuk berdagang lo ambil 2 minggu. Yang sehari mungkin dia dapat duit 100.000. Taruhlah dapat dia sehari itu juga sama lah 100.000. 20 hari berarti 2 juta. Kali 45.000. Berapa nolnya tuh? Gimana? 9 miliar. Nah, 90 dong. 45.000 ya? 90 miliar. Ya, 9M, 90M lah misalnya. 2 juta, Bos. 90 M ya kan 2 juta per orang. Itu Kabupaten Bogor ya, itu Kabupaten Bogor. TPS se-Indonesia itu 800.000. Lo kalikan aja berapa kosnya itu. 800.000 TPS. Ya, gue bingung kalau ongkos saksi gini kenapa nggak ditanggung negara ya? Nah, itu dia kalau bisa pertanyaan ditanggung besar negara. sih ini. Ini pertanyaan besar. Gue pernah ngitungin itu, duitnya tuh cuman butuh sekitar 80 triliunan. 85 triliunan kos pemilu bersih. Oke. Dibanding duit negara kita 2.000 triliun, Ya. itu kan kecil sekali, Bos. Iya, mendingan Iya, kayak ginian ditanggung. KPU itu punya budget seingat gua itu 225 triliun. Ya, itu untuk operation aja. Tapi kalau ditambah itu enak. By the way, kenapa tadi saksinya butuh untuk 2 minggu ya? Ya karena kan dihitung dari TPS. Habis itu dibawa ke kecamatan. Oh, dia masih data dibawa lagi ke kabupaten. Ini mungkin karena kalau tidak suara Anda berubah. Dan itu Terus makanya dan namanya itu saksi. undang-undangnya begitu. Dan itu makanya namanya saksi. Dan Dia undang-undangnya mengawal. begitu. Dan undang-undangnya begitu. Nah, kalau seandainya kalau ada saksinya gajinya teknologi yang kekecilan. mau mendistrap ini, mantap. Ya, tapi sepertinya teknologinya akan dihancurin para saksi tadi. Karena ini banyak, Bos. Kenapa sumber duit saya hilang gitu dengan apps apa ini? Tidak. Tidak. Iya. Oh, gitu ya. Wah, gila banget sih sekarang gua Nah, ini jadi pertanyaan lain lagi nih. Banyak, Is Bos. it business? Hah? Apakah kalau ngelihat bagaimana? Kalau gua ya, Bos ya. Gua pengen bilang politik ini industri aja lah. Jadi kalau menarik nih. industri itu kan kalau saya perspektif lo dia mengolah bahan baku, itu satu hal. Ya. Tapi kan industri itu juga ngasih nilai tambah. Jadi kita open-openan aja di politik ini gitu loh. Oh iya, gua media, gua berpihak ke siapa? Oh, gua konsultan, gua di siapa? Fair. Gua adalah supporter kandidat yang mana? Dan ya emang itu demokrasi lah. Iya. Ya menurut gua mending begitu, Pak, daripada kucing-kucingan. Iya. Betul. Oh, Jadi kalau sekarang this is ini industry. kucing-kucingan. Ada duit 2.000 triliun untuk setahun. 5 tahun 10.000 triliun. Ya kan? Iya. Untuk ngurusin 270 juta orang Indonesia. Iya. In 5 years. Iya. Ya kan? Dari 10.000 triliun, ya. Nah, untuk dapat 10.000 triliun itu, ya udah lu ukur aja gimana caranya. Oke, gua grup bisnis ini, gua ikut di sini. Media gua di sini. Oke, total capital kita segini. Kita bertarung. Gitu loh. Ah, gitu. Kok sekarang kan Kucing-kucingan. ting banyak, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau ini dibawa semua, Bos. Gua yakin ya, best talent berani masuk. Karena di situ strategi baru bisa ketemu. Tapi setidaknya ya menurut gue fair juga kalau ini di-treat sebagai industri, tapi Iya. tentunya yang menghasilkan bahan baku yang tadi lu bilang tadi ya. Jadi ada nilai tambahnya kan. Oke, kita akan rebutan 10.000 triliun untuk 5 tahun. Ya. Berapa ini kita? Investment kita. Kan enak kok kayak gitu bertarung kan? Ya. Oh jelas, blok ini. Enaknya lagi masing-masing dibatasin. Pokoknya lebih dari 100 triliun. Ya kan? Itu yang tadi ya, nggak boleh. Dia ada maksimal Harus spending-nya. dibatasin. Nah di situ kalau udah ada batas, ada duitnya jelas, bro, strategi jadi berguna. Dan itu dia dan menurut gua ya
disitulah akhirnya masyarakat menjadi menarik melihat pertarungan politik. Karena apa ya namanya, betul, strategi setiap partai, kreativitas setiap calon-calon yang akan teruji di situ. Betul. Karena memang semua punya budget yang sama dan strateginya beda. Kalau sekarang kan, lu dukung Perda Syariah, dukung gitu. Lu dukung juga gitu. Lu dukung. Ada PSI 1 enggak, habis gitu. Betul. Berbeda pun jadi sulit gitu loh. Betul. Dengan skema begini. Betul. Jadi menurut gue ya memang ini sebuah apa ya? Menurut gue ini Komisi 2 harus pikirin lah. Ya kan, di situ kan DPR ya. Nah iya, masalahnya di situ juga sih, Dok. Tadi gue juga baru aja pengen komen, kan lo bilang bagusnya. Gue dengar triliunan mau minum dulu dah. Gede bro, 10 triliun 5 tahun bro. Iya. Tadi kan dikoreksi tuh, Dok. Lo pengennya ada yang dikoreksi nih aturannya, kalau bisa ada batasan maksimum kan. Ini kalau nggak salah di US berlaku nih kayak gini ya. Ada batasan maksimum spending. Kan, nah, untuk spendingnya gitu. ada maksimumnya. Nah ini kan aturan yang bikin parlemen itu sendiri ya. Yes. Dan parlemen itu kan isinya Mereka orang partai itu sendiri. Elected people. Jadi kayak gimana sih lo kayak muter doang sendiri gitu. Jadi Iya. ya kalau ini merugikan gue, ngapain gue koreksi gitu loh, kayak gitu loh maksudnya. Ada cerita katanya ketika Pak Ahok waktu itu bilang baliho ini biar KPU aja. Ya. Kok nggak salah dia Komisi 2 waktu itu. Oke. Pak Basuki waktu itu ngomong. Jadi bisa dibatasin ya per kandidat gue kasih nih. Dan kayaknya waktu itu gue ngeliat videonya bos. Itu kayak dia kayak orang aneh sendirian gitu. Ngerti gak lo? Kayak ini aneh banget dia orang gitu loh. Gitu loh. Lo cek aja videonya, dia bilang, ini nanti aktivis itu balihonya kecil gitu, yang kaya segede gajah gitu loh. Itu baru baliho bos, ya kan? Itu kayak orang aneh gitu, dia teriak-teriak begini. Tapi sebenarnya dan itu berlaku sampai hari ini. Thanks for him ya. Iya. Tapi sebenarnya dengan cara jadi di Jakarta berlaku itu ya? Di seluruh Indonesia kan KPU yang bikin. Oh jadinya baliho di. Tapi, kandidat tetap nyetak sendiri lah. Boleh, nggak ada batasan. Selagi belum dengan dicopot spending yang tidak ada limitnya tadi. Iya. Tapi menurut gue the way you put it ya Valdo ya, akhirnya gue sekarang jadi make sense sih kenapa akhirnya jadi banyak yang sebenarnya nggak salah, akhirnya hak semua orang, banyak pebisnis atau orang-orang yang konglomerat luar biasa kaya yang tiba-tiba terjun ke politik gitu, karena ya dia punya resource-nya ya, why not gitu. Kenapa enggak gitu. Tapi ini regardless dari kemampuan atau kapabilitas dia dalam memimpin atau apa gitu ya. Tapi gue tertarik tadi dengan apa yang Valdo bilang. Kalau ini kita treat as industri, pasti best talentnya pada kesini. Karena misalnya kita ngomong entertainment ya. Kalau di entertainment kan memang jelas ada glamornya kelihatan. Sehingga orang-orang talented tuh kesini. Memang ada orang halu juga ada. Orang aneh juga ada. Orang wadau juga ada. Tapi orang cuak-cuak ada. Tapi orang-orang talentednya juga ada masuk. Karena mereka merasa bahwa ini tuh make sense. Ini pilihan yang doable, reasonable dan yang lain-lain gitu. Yang penting tadi sih rule of the game itu jelas banget gitu. Itu sih sebenarnya rule of the game-nya sih sejak ya makanya tadi gue bilang kan nggak ada yang tahu kan rule of the game. Kalau kita aja baru caranya dapat duitnya dari mana sih? Kalau Pak Presiden ya DPR nggak sanggup ya, mudah-mudahan kalau Pak Jokowi berkenan nih jadi legacy dia pasti. Jadi dia gimana, bisa nggak ada aturan yang dia kan bisa ngeluarin peraturan juga kan. Di Indonesia presiden bisa ngapain aja. Gitu ya? Presidensial kita paling kuat kan. Dia bisa ngangkat jaksa agung gitu kan. Dia juga bisa bikin peraturan perundang-undangan. Dia juga megang eksekutif. Somehow gue pikir kalau ada yang kacau juga Pak Jokowi juga yang tanggung jawab. Betul. Dia paling kuat kok presidensial kita. Betul. Jadi kalau menurut gue kalau ini Pak Jokowi pengen ninggalin legacy ini ya, wah ini keren banget sih. Ketika dia pengen pertarungan yang adil. Betul. Dan kalau gue sih nggak lihat dari sisi adilnya ya, sebagai orang dari background kreatif, gue lebih pengen ngelihat pertarungannya ini penuh dengan ide-ide atau terobosan-terobosan. Oh iya Pak. Karena menurut gue satu, big spending belum tentu kreatif. Kadang wadaw aja. Nggak gini, ini harus big spending tuh belum tentu kreatif dan Anda pasti sudah sering melihat dong. Iya dong. Banyak kok orang yang banyak. Baliho aja gitu. Kalah juga. Karena kita lewat. Saya sempat juga kayak gitu. Baliho saya banyak, survei saya cuma 5%. Maksud gue tuh kayak, gue sih dari sisi kreatif ya lebih terchallenge, dan gue juga sebagai bystander orang yang akan vote lebih tertarik
Iya. Untuk menonton, untuk melihat bagaimana dari calon ini bikin sesuatu yang terobosan. Ataupun kalau dia cuma bagi-bagi duit misalnya ya. Iya. Ada batasnya, Bos. Ya kelihatan gimana cerdasnya dia netepin titik paling strategis kalau pengen dikasih gitu loh. Betul. Dan biasanya di situasi-situasi yang terbatas, di situasi-situasi yang dikontrol, biasanya terobosan-terobosan baru yang luar biasa lahir. Iya, kok nggak brutal, Bos? Iya, maksud gue kan gini, kenapa akhirnya roda tuh ada? Roda tuh terjadi karena orang capek ngangkat-ngangkat kan. Akhirnya dia terpaksa bikin inovasi dong. Bener. Capek nih gue ngangkat-ngangkat berry atau apa nih, gue bikin akhirnya terciptalah roda. Jadi memang dengan adanya aturan-aturan gini, jadi kita ada sesuatu yang baru yang menarik yang terjadi lagi. Benar. Dan jadi seru aja sih. Benar. Jadi seru dan Karena kita memilih demokrasi begini. Dan ini brutal sekali gitu loh. Ya maksud gue ini brutal, totally brutal gitu. Ya. Somehow kalau orang nanya, menurut lu politik apa? Politik tuh hobi yang mahal, gue bilang. Gitu jadinya kan? Iya, mahal, Pak. Mahal. Gue berpolitik ya, gue nggak malu sama orang punya hobi mobil klasik yang ratusan juta. Oh belum. Iya, Kita sekali berkampanye miliaran gitu loh, kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi costly kan. Belum lagi nih soal itu saya ketika lo dibantu gitu kan. Ya mungkin ada orang yang bantu lo kayak ya udahlah. Ya for the sake of donasi gitu. Ya. Tapi ya nggak semuanya begitu kan. Betul. Dan orang seperti itu jarang kan? Dan menurut lu aja didorong nih politisi muda, ya kan? Emang ada anak muda yang punya duit puluhan miliar, usia 30, selain dagang dia? Iya, betul. Ya, maksud gue kalau dia sekolah, aktif di LSM, konten kreator, kecuali ada ya konten kreator kayaknya banyak ya. Ada yang Satu. nikahnya didatengin Pak Presiden kemarin. Ada itu Kind of puluhan industry miliar. kan? Ya, itu sih puluhan miliar udah. Jadi menurut gue sih gitu sih Bang, kalau seandainya ya gue kadang-kadang juga gue pengen ngajakin lu Bang masuk politik, tapi gue malu gitu karena offering gue pasti nggak jelas, iya kan? Dalam artian teman-teman gue di startup misalnya, bro lu kan pinter nih gitu, punya solusi untuk transportasi jadi startup, terus gue tawarin politik, ya gimana aturannya nggak jelas. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Betul. Oh ya mending gua di sini lah kata dia. Betul. Ya kan? Terus juga bid war-nya tadi nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, Bidding terus semakin gede-gede. Iya gitu loh. Jadi ini kayak bingung. Kecuali Anda paman gober ya mungkin oke. Kalau Anda paman gober mungkin Anda oke. Berenang di ulu duit gitu ya mungkin. Bahkan Anda menurut oke. gua teman-teman gua yang punya banyak duit di startup pun ketika diajakin ke sini mikir-mikir Pak. Yang punya banyak duit aja mikir-mikir. Iya lagi-lagi. Soalnya apalagi kan yang dengan belum. segitu benefitnya apa nih? Dan menurut gua yang bikin ini menjadi sulit untuk dirubah, peraturan ketidakjelasan ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun terjadi sehingga menjadi hajat hidup banyak orang. Betul. Sehingga pada saat ingin dibikin banyak yang merasa terganggu. Contoh ya saksi yang tadi. Mungkin nggak semua ya, mungkin nggak semua. 45.000 orang akan terganggu. Itu baru Kabupaten Bogor Itu loh, baru Kak. Kabupaten. 45.000 orang kemungkinan akan jadi ojek online, mungkin akan masuk pendaftaran baru, mungkin karena akhirnya ya pekerjaan saya diganti apps gitu tuh. Mungkin. Tiba-tiba KPU-nya mungkin di demo tiap hari, Pak. Ini ya persatuan saksi se-Indonesia gitu ya. Betul. Saksi TPS. Oke, berarti memang ya. Masih banyak lah. Maksud gue ya kita baru 23 tahun ya pasca runtuhnya Orba ya. Dan ini perlu kita exercise terus. Tapi yang gue seneng itu aja Bos. Ketika lu berdua ngajakin ngomongin ini, at least ada yang ngomongin. Iya. Kita nggak tahu ya video ini bakal kejadian misalnya apa yang kita omongin ini di masa depan ya. Betul. Tapi kan gue kira minimal ada yang ngomongin Bos. Dan sebenarnya semangat dari acara ini Valdo adalah gini, kita tidak sugarcoating apa yang terjadi di dunia politik. Oh iya dong. Biar setiap orang lihat it is what it is. Dan maksud gua kalau orang lihat apa yang terjadi it is what it is, setidaknya nanti pada saat dia masuk sini masuk dengan pertimbangan. Iya. Masuk dengan menghitung. Setuju Jadi gua. tidak ada lagi kasus-kasus dia kalah jadi gila. Maksud gua kayak come on lah, ayo. Gue juga nggak berani ngajakin orang-orang guys. Betul. Lu kalau Dan jangan judging ya. Jangan. Please jangan judging teman-teman kita yang kalah terus dia jadi gangguan mental karena ya 80 M gua. Gua aja dengernya minum, men gila lu. makanya gue tuh kalau ditanya kan Bang Coki ya, Ya. lu pengen gak sih anak muda politik? Gak semua sih. Karena aturan mainnya belum fair. Belum fair. enak. Oke. Gitu. Kalau udah enak nanti nggak masuk lu kurang ajar sih menurut gua. Ya, Kapan enaknya? Kita bertarung sama waktu.
Oke. Kalau lo tanya juga kapan, nah lo tanyanya sama waktu. Betul. Iya kan? Dan sayangnya waktu ya, sulit menjawabnya memang. Kecuali Pak Presiden mau Betul. beresin ini. Betul. Tolonglah Pak Presiden, Tolong. kasih legacy Betul. satu nih. Betul. Biar banyak teman-teman saya Betul. di company. Karena kadang yang jadi sulit adalah pada saat teman-teman yang udah terjun bilang, "Ayo anak muda, Aduh. terjunlah kemari." Agak gatel tuh telinga gue denger Iya, itu tuh. "Ayo anak muda, terjunlah Lu kemari." jangan bawa mereka ke sini, gue Terus bilang. anak muda ya, lu aja berlumpur. Lu aja kalah ngajakin gua lu kan. Tapi lebih enak kalau ayo anak muda, marilah ke sini. Ya selain panggilan dan yang lain-lain, tentunya kan harus ada hal-hal reasonable juga. Iya dong, ini hidup, Pak. Hidup. Iya, dia punya anak, punya bini, Betul. punya KPR misalnya Betul, kan. Betul. Karena setahu gue ya kalau kita ke supermarket atau ke apa gitu, terus kita nggak punya duit, kita nggak bisa Nggak bisa mengumbar. beli apa-apa, Pak. Kita nggak bisa mengumbar. Kamu tahu yang bikin kebijakan ini siapa? Nggak bisa, tetap harus bayar pakai duit gitu ya. Udahlah memang. It is what it is. Gitu Iya. sih. Menarik pembahasan yang menarik. Gue jadi ngerti. Mudah-mudahan dipikirin sama Pak Presiden. Betul. Dan kalau memang berubah, gokil sih. Oh, goks ini. Gue yakin lu maju yakin. Nggak maju lu kalau ini berubah. Ya kita cari yang lain. Kita cari. Atau setidaknya generasi-generasi yang brilian jadi berpikir untuk Iya, masuk. Masuk gitu. Karena lebih jelas. Jelas. Karena jelas itu. Karena kalau udah dijelasnya udah. Karir itu jadi menarik kalau jenjangnya atau cara itunya jelas kan. Jelas, Pak. Kalau nggak jelas ya udah. Kalau di sini ganti ketum, ganti karir. Benar. Hari ini. Benar. Oke. Cukup segitu dulu kali ya. Iya. Faldo Siap. ada ini nggak closing apa pesan buat teman-teman yang nonton? Iya, kalau menurut gue sih financial fair play sih. Ya, Jadi ini berarti buat policy menurut maker dong gua ya? apapun masalah demokrasi ini terkait SDM terkait ini, kalau masalah pendanaan ini clear, Bos. Clear and fair gitu. Gua yakin ini rentetannya panjang. Ya, Akan bisa semuanya akan jatuh pada tempatnya ya. Iya. Semua akan jatuh pada Kita tempatnya. bilang oh politik masalahnya ini banyak. Gue sepakat. Iya. Demokrasi kita nggak berkualitas, gue sepakat. Tapi Ya. salah satu akar masalah Tapi yang kalau akar ya, ini ya kan kalau dalam boleh sistem dipukul, ditembak ini satu, Bang. Iya. Nah, ini selesai nih. Yakin gua. Oke. Hakul yakin. Woi, hakul yakin. Benar. Dan tidak akan ada lagi orang-orang yang punya duit tapi aneh yang masuk. Oke, sampai ketemu di episode politisi berikutnya.